Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata Mujumbayana, tapi kali ini dalam Bisnis Bali News kita mengangkat topik tentang pariwisata, kemudian di masa pandemi COVID dan bisnis-bisnis yang terpengaruh, tentu semua terpengaruh ya, tapi kita hari ini saya kebetulan berada di Eterna ya, sebagian dari sebenarnya akomodasi pariwisata juga, tapi yang spesifik untuk kecantikan itu ya, kesehatan, dan tentu ini juga menarik untuk kita ungkap bagaimana posisinya di masa pandemi COVID ini, karena kita akan mewawancarai Bapak Nyoman Santiawan. Ternyata juga beliau adalah pengusaha di sektor pariwisata dan banyak paham tentang dunia pariwisata Bali. Kita langsung sapa dulu. Om Swastiastu Pak Santiawan. Om Swastiastu Pak. Gimana kabar, sehat nih? Baik Pak. Ya, tentu bisnis yang sangat terpengaruh sekarang nih. Ya, tapi badan kita harus tetap sehat ya Pak Santiawan. Terima kasih Pak. Karena pariwisata ini yang terpuruk sangat dalam, sehingga ekonomi kita terpuruk sangat dalam. Kalau Pak Santiawan sebagai seorang yang bergerak di Kramo Bali, yang bergerak di sektor pariwisata, bagaimana melihat kondisi ekonomi Bali sekarang Pak Santiawan? Terima kasih Pak. Ya, saya lihat memang Bali ini sejak pandemi sangat-sangat memprihatinkan. Banyak sekali tenaga-tenaga pariwisata yang istilahnya dirumahkan, dan istilahnya ini sudah hampir setahun lebih. Kita memerlukan suatu bantuan juga dari pemerintah dan dukungan juga instansi-instansi terkait seperti bank juga, gimana istilahnya memberikan soft loan, dan juga istilahnya memberikan juga dari vaksinasi untuk diprioritaskanlah Bali. Prioritaskan Balinya ya, karena kondisi kalau kita menggambarkan, karena kalau Pak Santiawan menggambarkan pariwisata kita ketika sebelum pandemi dengan setelah hampir setahun kita pandemi ini, bagaimana Pak? Sangat terpurukkah atau jangan-jangan kita sudah sudah di bawah sekali, sudah paling terburuk hari ini kalau kita lihat? Gimana Saya Pak? kira ya sudah di titik nadir Pak. Titik nadir ya? Iya, sangat berat. Karena memang pariwisata tentunya harus ada wisatawannya Pak. Kalau tanpa ada wisatawan ya susah kita ke sini. Bagaimana bicara pariwisata kalau nggak ada wisatawan gitu? Benar. Baik, tadi Pak Santiawan mengatakan bahwa perlu ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Apakah selama ini belum ada atau kurang? Sudah ada tapi belum? Ada, cuma mungkin dengan pandemi ini ya seringnya ada aturan-aturan kembali dengan pengendalian, ada PKM, dengan ada pembatasan-pembatasan. Tentunya ada peningkatan waktu di bulan Desember, akhirnya juga sekarang surut. Surut lagi. Ya, ini yang mungkin harus kembali ya. Mungkin dengan vaksinasi ini memberikan suatu solusi kepada wisatawan bahwa Bali ini bisa prioritas untuk istilahnya daerah yang istilahnya siap untuk menerima wisatawan. Baik, Pak Santiawan sepakat kalau misalnya Bali diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin ya, karena ini akan bisa menggerakkan sektor ekonomi kita, terutama pariwisata gitu ya. Ya, baik. Pak Santiawan juga bergerak di, hari ini kita ada di Eterna gitu ya. Mungkin Pak Santiawan bisa sedikit bercerita tentang Eterna ini apa gitu. Kalau saya lihat kan semacam kecantikan gitu ya, untuk anti penuaan dini. Apa ya Eterna? Dan ketika kita kaitkan dengan pariwisata, apa yang Pak Santiawan bisa jelaskan kepada pemirsa? Ya, makasih Pak. Ini sebenarnya kita merintis di 2019 pas sebelum pandemi. COVID ya. Jadi kita membuat di Ecos Plaza di Sunset Road, Eterna. Kita adalah suatu konsep membuat estetik anti-aging. Nah, anti-aging ini cukup luas. Kita maunya lebih juga memprioritaskan orang-orang untuk kesehatan, juga penuaan, juga pengendalian bagaimana cara makan sehat yang tepat. Dan juga makanya ada fasilitas gym di Ecos Plaza. Jadi ini suatu komunitas yang bisa menjadi satu supporting untuk wisatawan yang datang ke Bali. Mereka bisa jadi suatu paket untuk bisa istilahnya paket wisatawan yang berkualitas untuk bisa Bali ini sebagai medical tourism, Pak. Medical tourism, ini juga cukup sering diwacanakan. Mungkin Pak Santiawan bisa juga menyampaikan ke pemirsa, medical tourism itu sebenarnya apakah menjadikan Bali sebagai tempat di mana tidak hanya orang bersenang-senang gitu ya, tapi juga meningkatkan kesehatan atau bahkan untuk mengobati sakitnya, atau seperti apa sebenarnya kalau medical tourism yang dalam bayangan Pak Santiawan ya? Saya kira sekarang Indonesia dan ini sangat banyak kapasitas dari dokter-dokter yang bagus. Hanya kita tinggal membuat satu kemasan, istilahnya. Jadi kita nggak perlu orang-orang luar tuh melihat Indonesia atau Bali ini
menjadi suatu destinasi yang istilahnya dihargai untuk sebagai kualitas dari medical sendiri. Jadi mereka akan ke sini mungkin tinggal juga kecantikan, membuat satu paket hidup sehat, dan tentunya kita juga ada satu unit usaha namanya Raw Kitchen, Pak. Itu yang nanti kita akan bicarakan masalah gimana makan sehat. Makan sehat. Dan kita mengutamakan juga tanpa ada plastik. Jadi ada zero waste untuk ininya. Kita juga mengedepankan adalah UMKM dan termasuk petani-petani organik di Bali ini. Oke, ya. Tapi kembali kepada medical tourism, termasuk Eterna ini juga bagian dari medical tourism. Ya. Tadi Pak Santiawan mengatakan tentang tenaga kesehatan kita, dokter-dokter maksudnya ini ya. Mungkin apakah Pak Santiawan melihat ke dokter kita juga memiliki kemampuan yang sebenarnya untuk bisa memberikan pelayanan kepada wisatawan, karena kan yang mungkin disasar tidak hanya lokal tapi juga asing terutama ini. Iya. Apakah asing bisa diberikan kepercayaan bahwa tenaga kesehatan kita ini berkompeten lah gitu? Seharusnya itulah mungkin nanti juga dengan kedepannya mungkin dengan ahli teknologi, juga ada pelatihan-pelatihan yang istilahnya pengembangan daripada tenaga-tenaga medis di sini akan berkembang. Kita punya kemampuan untuk itu ya, tenaga-tenaga dokter kita saya bisa kira ya? bisa, Pak. Ya. Baik. Eterna katakanlah di opening gitu ya, dibuka di 2019. Terdampak? COVID ini sangat terdampak atau gimana Pak? Sangat terdampak, sangat Pak. terdampak ya. Kembali lagi karena kita bukanya pas pandemi, ya tentunya tamu-tamu nggak bisa datang, Pak. Ya ini akhirnya kita harus survive dengan komunitas yang ada di sini. Jadi dengan lokal gitu ya? Lokal ataupun kadang-kadang ya dari ekspat yang ada tinggal di sini, ataupun istilahnya ya kadang-kadang kecipratan dari Jakarta, Surabaya, wisata domestik lah, wisdom. Ada juga yang memanfaatkan fasilitas di sini gitu ya Pak. Baik, kalau kita bicara tentang mungkin strategi yang dilakukan Pak Setiawan ketika pandemi tadi kan pasti terdampak semua gitu. Adakah upaya-upaya khusus, misalnya strategi khusus yang dilakukan oleh pihak Eterna dalam hal ini untuk bagaimana bisa survive? Karena kan biasanya yang lain sudah tutup gitu ya. Tapi Pak Setiawan kan masih tetap buka, tetap jalan. Ini apa strateginya untuk? Ya, memang saya sangat terima kasih juga pada tim karena mungkin saat ini kita seminggu baru 3 kali, Pak. 3 hari masuk. Jadi kita juga harus ada efisiensi. Ya, dan ya saya harap kembali deh kalau mungkin dengan bulan April bisa dibukanya wisatawan yang lain, itu akan memberikan suatu penambahan untuk hari kerja nanti ya. Baik. Pak Setiawan, tadi menyebutkan tentang April diharapkan bisa buka gitu ya. Sebenarnya sebagai seorang pengusaha sektor pariwisata sangat berharap ya Pak ya? Iya, sangat berharap. Sangat berharap pintu kedatangan ini dibuka gitu ya? Kenapa Pak? Apakah memang karena wisatawan yang datang dari luar lebih punya kemampuan daya beli tinggi atau seperti apa? Ya, saya kira itu juga, apalagi kalau di sini kan istilahnya Bali ini terkenal hospitality. Jadi mereka tidak mendapatkan ini kalau kita combine medical dengan hospitality yang ada di Bali, itu akan luar biasa, Pak. Jadi ada potensi besar sebenarnya bisa digarap ya. Sayang ya pandemi Pak ya, kalau tidak. Baik, tadi tentang dibuka, mungkin Pak Setiawan punya harapan kenapa April gitu ya? Apakah memang sudah semakin sulit untuk menghadapi kondisi sekarang secara ekonomi, atau karena ada gambaran kira-kira April ini bisa dibuka pariwisata Bali ini? Kita harap dengan adanya vaksin kembali Pak. Vaksin ya. Saya lihat di Bali Tourism Board juga dengan GIPI, dengan asosiasi sudah memberikan kepada hotel-hotel, semua juga pada tenaga medis sudah divaksin terlebih dahulu. Jadi ini mungkin ada suatu peningkatan kepercayaan daripada wisatawan dan wisata domestik. Tapi kembali ya kita harap dengan Pak Sandiaga Uno sebagai ini, apalagi basisnya nanti di Bali, akan kita istilahnya minta dukungan dari pemerintah pusat juga dan tentunya dengan pemerintah daerah. Baik, vaksinasi ini yang memberikan harapan ya Pak Setiawan, dengan adanya vaksinasi ini kepercayaan publik akan lebih meningkat gitu ya. Dan kalau Bali tadi kita prioritaskan untuk mendapatkan vaksin, Pak Setiawan berharap yang mendapatkan vaksin ini adalah mereka yang bekerja di sektor pariwisata.
Iya. Atau siapa yang Saya kira menyeluruh Pak ya. menyeluruh ya? Menyeluruh untuk Bali. Tentunya itu akan jadinya orang percaya bahwa Bali ini dicap bahwa di sini istilahnya sudah mulai bebas lah gitu dari COVID Ya, ini. karena kita kemarin dengar hampir diharapkan 70% ya Iya. masyarakat Bali bisa tervaksin, karena dengan demikian Iya. kepercayaan imun kita juga kuat. Kuat. Masyarakat yang mau datang sebagai wisatawan baik dari luar negeri juga akan mempercayai kita Iya, gitu ya Pak. iya. Baik, mungkin ada harapan lain Pak kepada pemerintah, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk mendukung Iya. ya sedikit menolong juga lah para iya. pengusaha ini kan karena sudah Iya, agak benar. kesulitan. Apa yang Pak Setiawan ingin sampaikan kepada pemerintah? Ya, mungkin di sektor-sektor lain pun selain wisatawan, pariwisata juga di retail, di kayak di medis juga ada suatu ya bantuan dana hibah mungkin Pak. Jadi ini karena membantu juga tingkat pelayanan juga tentunya dengan anggota kita sendiri. Dan tentunya mungkin dari biaya-biaya dari listrik dengan ini, walaupun dengan perpajakan, istilahnya juga bisa didukung lebih istilahnya dimaklumi lah dengan kondisi ini. Tidak ada relaksasi di bidang Ada keuangan ya, relaksasi. pajak, ya biaya setoran listrik dan segala macam ini ada potonglah sedikit gitu ya, Ya. untuk mempermudah ya. Tapi optimis ya Pak Setiawan, kita bisa bangkit Ya. ekonomi kita, pariwisata kita. Saya kira Bali ini, karena saya juga tinggal di Bali dan besar di Bali, ada satu taksu lah. Dan saya percaya Bali akan bangkit kembali lah. Bangkit kembali. Tentunya ya harapan kita harus bersama-sama untuk ini, Pak. Kita bergotong royong bersama-sama. Harus Pak, ya. gotong royong. Dan pemerintah diingatkan jangan bikin kebijakan yang menghidupkan, kemudian mematikan nanti. Ya. Ada pembatasan gitu ya. Susah juga ya. Jadi susah, Pak. Susah ya. Oke. Jadi kita merancangkan budgeting ataupun juga jadi susah jadi. Jadi ada konsistensi lah Ya, gitu ya. ada Baik. Terima kasih Pak Ya. Setiawan atas waktunya, dan kita tentu berharap semua bahwa ya, karena sedih juga kita mendengar Bali itu minusnya sampai 9,sekian% gitu ya, pertumbuhan ekonominya di tahun 2020 sangat terasa sekali, dan pariwisata kita yang sudah dikatakan tadi sudah ada di titik nadir. Dan ini mudah-mudahan pemerintah bisa segera mengambil keputusan vaksinasi ya yang bisa mencakup 70% warga Bali itu segera dilakukan, mendapatkan prioritas sehingga pariwisata bisa Bali dan bangkit ya, dan ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk bangkit secara ekonomi. Demikian wawancara saya di Bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parmo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.